Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, NIM 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari Jurnal Peternakan Indonesia yang berjudul Analisis Efisiensi Teknis Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi usaha penggemukan sapi potong. Yang kedua, menganalisis apakah peternak sudah menggunakan faktor produksi secara efisien. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu menganalisis faktor-faktor inefisiensi teknis dalam usaha penggemukan sapi potong. Untuk metode penelitiannya, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data cross-section. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primernya diperoleh dari hasil kuesioner dan pengamatan langsung di lapang, sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber informasi dari data Dinas Peternakan, Badan Pusat Statistik, Ditjen Peternakan, dan instansi terkait lainnya. Untuk analisis produksi usaha ternak sapi potong ini dalam fungsi produksinya, faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan adalah faktor-faktor produksi yang digunakan. Untuk analisis inefisiensi teknisnya, yaitu metode inefisiensi teknis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada efek inefisiensi teknis yang dikembangkan oleh Batese dan Colli dalam Colli 1996. Nah, agar konsisten, maka pendugaan parameter fungsi produksi dan inefisiensi frontier ini dilakukan dengan cara simultan dengan program Frontier 4.1. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil output yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Nah, untuk rata-rata produksi atau pertambahan bobot badan sapi potong di Kabupaten Agam ini sebesar 298,22 kg dengan nilai minimum adalah 135,20 kg dan nilai maksimumnya sebesar 524,80 kg. Untuk interpretasi hasil standar defisiensinya, yaitu untuk nilai standar defisiensi pertambahan bobot badan sapi sebesar 95,87. Nah, di mana nilai tersebut ini lebih kecil dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut ini terkumpul dan terdistribusi normal. Sedangkan pada rata-rata jumlah hijauan yang diberikan peternak yaitu sebesar 28,349,75 kg dengan standar defisiensi lebih kecil yaitu sebesar 5180,79. Nah, di sini yaitu mengindikasikan bahwa data tersebut itu terdistribusi normal. Hal yang sama juga ini ditunjukkan pada variabel tenaga kerja, di mana untuk variabel tersebut nilai standar defisiensinya juga lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Sedangkan untuk variabel jumlah konsentrat dan tenaga kerja, untuk nilai standar defisiensinya lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti data tersebut ini cukup bervariasi. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha penggemukan sapi potong di Kabupaten Agam. Dalam menduga fungsi produksi ini, semua variabel input ini diduga berpengaruh terhadap produksi usaha penggemukan sapi potong yang dilihat dari pertambahan bobot badan sapi yang sebagai variabel Y dan dimasukkan ke dalam model variabel tersebut terdiri dari hijauan sebagai X1, konsentrat sebagai X2, tenaga kerja sebagai X3, obat-obatan sebagai X4, dummy umur bakalan sebagai X5, dan dummy pola penguasaan ternak sebagai X6. Nah, ini adalah hasil output dari pendugaan fungsi stokastik frontier dengan menggunakan metode maximum likelihood estimate atau MLE. Nah, untuk interpretasinya yaitu dari penelitian ini
diperoleh nilai sigma squared dan gamma berturut-turut adalah 0,022 dan 0,99 dan nyata pada taraf 99%. Dari fungsi produksi stochastic frontier menghasilkan nilai rasio generalized likelihood atau LR-nya, nilai RR sebesar 14,05 lebih besar dari kode PAM sebesar 11,91, di mana signifikansi pada taraf kesalahan atau alfa 5% yang berarti ada efek inefisiensi teknis dalam model pada teknologi tertentu. Nah, dalam fungsi produksi, variabel-variabel ini yang berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan sapi adalah jumlah konsentrat, dami umur bakalan, dan dami pola penguasaan ternak. Sedangkan untuk variabel jumlah hijauan, tenaga kerja, dan pengeluaran obat-obatan tidak berpengaruh nyata. Interpretasi dari hasil output software frontier dengan metode MLE. Untuk variabel jumlah hijauan atau X1 ini koefisien hijauan bertanda positif yaitu sebesar 0,119 yang berarti jika penggunaan hijauan ini ditingkatkan sebesar 10% maka akan meningkatkan bobot badan sapi sebesar 1,19%. Nah, pada penelitian ini koefisien kehijauan ini tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan sapi. Untuk variabel jumlah konsentrat atau X2, koefisien konsentrat ini dihasilkan terlihat berpengaruh positif dan signifikan pada taraf kesalahan atau alfa 5%. Untuk koefisien konsentrat sendiri sebesar 0,006 berarti peningkatan pemberian konsentrat sebagai pakan ternak sebesar 10% berpeluang untuk meningkatkan bobot badan sapi sebesar 0,06%. Untuk yang selanjutnya, variabel jumlah tenaga kerja atau X3. Nah, koefisien tenaga kerja ini berpengaruh positif, namun tidak nyata berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan sapi. Untuk koefisien tenaga kerja sendiri ini sebesar 0,033 menunjukkan bahwa penambahan jumlah jam kerja pada penggemukan sapi potong ini memungkinkan pertambahan bobot badan sapi meningkat sebesar 0,33%. Untuk variabel pengeluaran obat-obatan atau X4 ini atau sebagai X4, koefisien pengeluaran obat-obatan ini bertanda negatif, namun tidak nyata. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien elastisitas permintaan faktor produksi bertanda negatif, yang mana dapat dijelaskan adanya hubungan negatif antar permintaan faktor produksi variabel terhadap harganya. Variabel dami umur bakalan untuk sebagai X5. Koefisien dami umur bakalan ini berpengaruh positif dan nyata pada taraf kesalahan 1%. Tanda positif ini mengindikasikan untuk penggemukan sapi potong dengan sapi bakalan yang digunakan berada pada fase pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap pertambahan bobot badan sapi. Yang selanjutnya yaitu variabel dami pola penguasaan ternak atau yang sebagai X6 ini. Untuk koefisien dami pola penguasaan ternak ini bertanda positif dan nyata berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan sapi pada taraf kesalahan 15%. Nah, tanda positif ini mengindikasikan bahwa penguasaan peternak terhadap ternak yaitu milik sendiri atau bagi hasil akan mempengaruhi peternak dalam mengelola usahanya. Efisiensi teknis usaha penggemukan sapi potong. Nah, ini merupakan tabel hasil output sebaran efisiensi teknis peternak responden. Untuk interpretasinya yaitu nilai indeks efisien ini dikatakan efisien jika nilainya ini lebih besar dari 0,8, sehingga dari hasil diperoleh seluruh peternak ini yang mengusahakan penggemukan sapi potong
diketahui sebanyak 63,33% berada pada 0,61 hingga 0,80. Nah, ini berarti peternak berada di antara nilai 0,61 yang dikatakan tidak efisien dan berada pada nilai 0,80 yang dikatakan efisien. Yang selanjutnya sebanyak 31,671% dikatakan efisien secara teknis karena berada pada tingkat efisiensi di atas 0,80. Nah, sebanyak 31,67% ini mendekati frontier karena berada pada tingkat efisiensi teknis mendekati 1,0. Untuk berdasarkan tabel persebaran efisiensi teknis peternak responden, nilai rata-rata tingkat efisiensi teknisnya mencapai 0,764. Artinya, rata-rata produktivitas yang dicapai adalah sebesar 76,4%, yang berarti produksi ini masih dapat ditingkatkan sebesar 63,6%, sehingga untuk mencapai frontier, yakni ini produktivitas maksimum yang dapat dicapai dengan sistem pengelolaan yang terbaik. Sumber-sumber inefisiensi teknis usaha penggemukan sapi potong. Di sini adalah hasil output pendugaan efek inefisiensi teknis fungsi produksi stokastik frontier. Nah, di situ untuk variabelnya ada umur sebagai Z1, pendidikan sebagai Z2, pengalaman sebagai Z3, dan dummy status usaha sebagai Z4. Untuk interpretasinya yaitu variabel umur Z1 ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa umur ini berpengaruh negatif terhadap inefisiensi teknik usaha ternak dengan alfa 15%. Hal ini mengindikasikan semakin lama umur peternak, maka cenderung lebih efisien dalam menggunakan suatu input produksi. Hal ini terjadi karena seiring berjalannya waktu, untuk peningkatan usia peternak ini kemungkinan pengalaman dan keterampilan ini akan dicapai. Yang selanjutnya itu variabel pendidikan formal atau Z sebagai Z2. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel umur berpengaruh negatif namun tidak nyata. Variabel ini dianggap sebagai proksi dari kemampuan manajerial peternak. Semakin lama waktu yang dihabiskan oleh peternak ini, maka untuk menempuh pendidikan diduga semakin menjadi suatu dorongan peternak untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Untuk selanjutnya yaitu variabel pengalaman atau sebagai Z3. Variabel Z3 yang mana hasil penelitian ini diperoleh pengalaman peternak yang bertanda negatif, menunjukkan bahwa semakin lama pengalaman peternak dalam mengusahakan penggemukan sapi potong ini, maka peternak akan semakin efisien atau tingkat inefisiensi teknisnya semakin rendah. Variabel dummy status usaha ternak atau Z4. Ini hasil analisis menunjukkan variabel dummy status usaha ternak ini berpengaruh nyata pada alfa 5% dengan tanda negatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peternak ini yang menjadikan usaha penggemukan sebagai usaha utama relatif lebih efisien dibandingkan peternak yang menjadi usahanya hanya sebagai sampingan. Untuk ini dapat dikatakan semakin lama pengalaman peternak ini cenderung semakin memudahkan peternak dalam pengambilan suatu keputusan yang berhubungan dengan teknis pemeliharaan usaha ternaknya. Nah, hal tersebut ini disebabkan karena adanya pengalaman dapat dijadikan suatu pegangan dan penyesuaian terhadap suatu permasalahan usaha ternak yang sedang dialami di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh peternak yang menjadikan sebagai usaha utama, maka untuk
perhatiannya ini akan lebih fokus dan keinginan untuk peningkatan produksi ini akan lebih tinggi. Nah, karena usaha tersebut sebagai sumber penghasilan utama untuk dikatakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi ini dapat dikatakan untuk rata-rata peternak penggemukan sapi potong di Kabupaten Agam ini belum efisien secara teknis dengan tingkat efisiensi teknis yang mana dicapai efisiensi teknis rata-ratanya sebesar 0,764. Nah, dan ini dikatakan relatif merata. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap inefisiensi teknis usaha penggemukan sapi potong adalah variabel umur dan variabel DAMI status usaha ternak. Sementara untuk variabel pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh nyata. Itulah hasil resume dari jurnal yang saya peroleh. Untuk penjelasan yang kurang jelas atau ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.